Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Seswanto. Kali ini saya akan membahas tentang proses kreatif. Apa yang dimaksud dengan proses kreatif? Proses kreatif adalah proses menulis karya sastra yang dilakukan oleh sastrawan mulai dari bawah sadar, kemudian pada saat dia menulis, dan setelah menulis. Secara gampang, proses kreatif itu menjawab dua pertanyaan, yaitu mengapa dan bagaimana seorang sastrawan itu mengarang. Mengapa dia mengarang? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, bisa dijawab dengan pertanyaan ini, yaitu berkaitan dengan dorongan-dorongan yang membuat dia menjadi sastrawan atau dia menulis. Mungkin saja seorang sastrawan itu menulis karena ingin mempunyai keturunan, atau dalam bahasa sekarang mempunyai pacar lah, atau mempunyai istri. Ada seorang sastrawan yang menulis karena ingin rasa aman. Bisa juga dia menulis karena mencari uang untuk beli mobil, beli rumah, begitu. Ada juga sastrawan yang menulis karena ingin diakui keberadaannya, eksistensinya. Dia menulis karena ingin mengaktualisasikan diri. Ada juga yang ingin berkomunikasi dengan orang lain karena dia merasa dengan menulis karya sastra itu dia bisa berbicara, bisa mengeluarkan pikiran, perasaannya kepada pembacanya. Ada juga sastrawan yang menulis karena ingin mengabdi, bisa mengabdi kepada berterima kasih kepada ibunya, berterima kasih kepada bapaknya, kepada keluarganya, kepada gurunya. Dan yang paling tinggi adalah menulis karena Tuhan, dorongan spiritual, dorongan religius. Seorang sastrawan menulis karena panggilan agama, panggilan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh sastrawan itu bisa ditulis di dalam karya sastranya, bisa juga dibukukan oleh orang lain, bisa juga dalam satu buku khusus. Kebetulan ini ada contoh-contoh, ini ada Bloomington, orang-orang Bloomington karya Budi Dharma, dan Olenka ini novel, kalau yang ini cerpen. Olenka ini novel karya Budi Dharma. Di dalamnya selain novel yang lengkap, ini ada pengakuan Budi Dharma tentang bagaimana novel ini ditulis secara singkat. Akan saya bacakan contohnya. Nah, kebetulan pengakuan ini, proses kreatif ini diletakkan di belakang. Ada juga yang diletakkan di muka sebagai kata pengantar. Saya bacakan. Asal-usul Olenka. Saya menulis Olenka di Bloomington pada akhir tahun 1979. Apakah pada waktu itu saya masih dalam keadaan menulis orang-orang Bloomington atau tidak, saya tidak begitu ingat. Kalau tidak salah, mungkin waktu itu saya sudah menyelesaikan sebagian orang-orang Bloomington. Seperti halnya pada waktu menulis yang lain, saya menulis Olenka juga melalui sebuah kebetulan. Pada waktu itu saya habis bepergian. Waktu saya mendekati gedung Tulip Tree, tempat saya tinggal, sekonyong-konyong salju turun. Sementara itu udara dingin makin kurang ajar. Saya cepat lari masuk gedung. Kebetulan lift sudah hampir tertutup. Rupanya setelah melihat saya bergegas, seorang wanita di dalam lift segera membuka pintu kembali, mempersilahkan saya masuk. Saya pun masuk. Kecuali wanita ini, di dalam lift ada 3 anak laki-laki berpakaian kotor. Karena rupa mereka mirip dengan rupa wanita ini, saya menyangka mereka ibu beserta anak-anaknya. Ternyata ketika anak ini turun di tingkat lain, sementara wanita ini terus naik ke tingkat yang lebih atas.
Dengan ringkas, dia bercerita siapa ketiga anak tadi sebenarnya. Mereka ditinggal ibu mereka, sementara ayah mereka bekerja mulai pagi sampai sore. Termaksa mereka hidup agak berkeliaran. Entah mengapa begitu berpisah dengan wanita ini, saya terus lari masuk ke apartemen saya, langsung mengeblas ke kamar saya. Saya membuka mesin tulis, kemudian menulis. Setelah menyelesaikan beberapa halaman, saya berpikir mungkin saya akan segera menyelesaikan sebuah cerpen. Ternyata saya tidak bisa berhenti. Otak saya diserbu oleh desakan-desakan hebat untuk terus menulis, sampai-sampai waktu saya untuk keperluan-keperluan lain banyak terampas. Maka selesailah novel Olenka, kalau tidak salah dalam waktu kurang dari 3 minggu. Sebetulnya masih banyak pengakuannya, tetapi dari apa yang saya bacakan secara singkat, Anda mungkin sudah tahu sedikit tentang bagaimana asal-usul novel Olenka itu. Proses kreatif itu bisa sangat panjang diceritakan, karena mulai dari dorongan bawah sadarnya, terus kebiasaan-kebiasaan sastrawan itu menulis. Ada sastrawan yang suka menulis di perjalanan. Ketika dia melakukan perjalanan, dia menulis dan selesailah karya-karya sastranya. Bisa cerpen, bisa novel, tapi tentu saja dengan berbagai kesulitan, berbagai irama. Ada juga sastrawan yang bisa menulis dalam kondisi yang sunyi, yang terbebas dari semua tugas, bebas dari semua pikiran di luar menulis karya sastra. Dia harus datang ke sebuah tempat, mungkin harus mengasingkan diri. Ada juga sastrawan yang kalau menulis itu tidak peduli apakah dia sibuk, apakah dia longgar, dia selalu menulis, bisa menulis di mana saja dan kapan saja. Ada juga sastrawan kalau menulis itu tertib pada jam-jam tertentu. Misalnya pagi hari dia selalu menulis karya sastra, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Atau malam hari. Ada sastrawan yang menulis itu pada saat menulis sudah bisa membayangkan bagaimana karya sastranya mulai dari awal sampai akhir. Bahkan dia dipandu dengan kerangka karangan misalnya. Tetapi ada juga sastrawan kalau menulis itu terserah begitu ya. Dia pokoknya menulis, tidak tahu bagaimana memulainya, bagaimana nanti di tengah-tengahnya, bagaimana nanti di akhirnya. Dia menulis. Tentu saja ini perlu berlatih. Ini merupakan tipe-tipe sastrawan. Saudara, tentang bagaimana akhir menulis, nah setelah tulisannya selesai, ada sastrawan yang begitu saja mengirimkan kepada penerbitnya tanpa merevisi, tanpa membaca kembali. Ada yang begitu. Tetapi ada juga yang sekilas membaca. Tetapi ada juga yang harus direvisi, dicermati lagi, mulai dari ejaannya, terus tokoh-tokohnya, alurnya, bisa seperti itu. Ini tidak hanya sekadar bagaimana setelah selesai menulis, tetapi ada persoalan lain, apakah dia setelah menulis itu ingin menulis lagi, atau mengubah karya sastranya yang dahulu cerpen menjadi novel, yang dulunya novel menjadi drama, ataukah tidak, dia karena malu terus kemudian tidak menulis lagi, atau dia karena sibuk maka tidak menulis lagi. Itu merupakan persoalan bagaimana setelah menulis. Saudara, ini ada buku yang mengumpulkan proses kreatif dari banyak sastrawan, merupakan buku yang berharga buat studi sastra yang dilakukan oleh Pamusu NST. Ada jilid 1, ada jilid 2, dan ada jilid 3. Ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 11 orang sastrawan. Di dalamnya menjawab dua pertanyaan tadi. Mengapa dan bagaimana saya mengarang. Itu yang dilontarkan oleh Pamusu NST, dan para sastrawan yang ditulis ini menjawab dua pertanyaan itu. Dan ini merupakan studi yang luar biasa. Ada juga seri tentang sastrawan, karya dan dunianya.
yang dilakukan oleh Grasindo. Kebetulan yang saya tulis ini tentang Budi Dharma ini saya tulis, yaitu tentang Budi Dharma, karya dan dunianya. Di sini sedikit lebih lengkap karena lewat buku ini saya bisa membahas tentang siapa Budi Dharma itu, berkenalan dengan Budi Dharma. Kemudian saya membahas tentang apa saja yang dilakukan oleh Budi Dharma, yaitu saya beri judul Budi Dharma dari obsesi ke prestasi. Mulai dari obsesi Budi Dharma sampai pada prestasi-prestasinya. Lumayan banyak, misalnya tentang bayi itu bernama Budi Dharma, kemudian Budi Dharma itu ternyata tidak mempunyai saudara perempuan, semuanya lima bersaudara, dan itu semuanya laki-laki. Kemudian pengalaman-pengalamannya mulai sejak kecil sampai sudah dewasa ini, sampai mempunyai anak. Juga berkaitan dengan proses kreatif Budi Dharma, mulai dari kegiatan sebelum menulis, pada saat menulis, dan setelah menulis. Kemudian saya lanjutkan dengan pembahasan karya-karya Budi Dharma, cerpen-cerpennya, dan novel-novelnya. Ini buku yang lumayan lengkap mengenai proses kreatif. Nah, saudara, kalau Anda sebagai seorang sastrawan, penulis puisi, penulis prosa, cerpen, novel, atau drama, akan sangat bagus kalau Anda juga menulis proses kreatifnya, karena ini akan bisa memberikan sumbangan kepada studi sastra, kepada pengarang-pengarang lain atau pengarang-pengarang pemula tentang bagaimana cara mengarang. Ini nanti bisa menjadi inspirasi. Semoga apa yang saya bahas kali ini bisa bermanfaat buat Anda dan menginspirasi. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.